Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rekan-rekan mahasiswa kabarnya? Sudah masuk di semester genap 2020-2021. Nah, pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 akan saya sampaikan dulu secara rinci sebagai pendahuluan nanti sampai dengan 14 pertemuan sehingga akan menjadi gambaran nantinya untuk sub-subbab yang mungkin bisa dipersiapkan dulu sebelum nantinya Anda tatap muka atau membuka di LMS-nya. Nah, terkait dengan akuntansi keuangan menengah 2 yang menjadi visi misi dari sebuah perguruan tinggi adalah unggul dalam pemanfaatan teknologi, kemudian ekonomi kreatif, dan berkarakter entrepreneur. Nah, bagaimana nantinya di dalam menempuh akuntansi keuangan menengah 2 ini akan sesuai dengan visi misi dari STIE Surakarta. Nah, di awal pertemuan kali ini akuntansi keuangan menengah 2 prasyarat untuk menempuh mata kuliah ini yaitu Anda diwajibkan lulus untuk pengantar 1, 2, kemudian akuntansi keuangan menengah 1. Pengampu saya Ismunawan SEMSI, kemudian beban studi adalah 3 SKS, ditempuh di semester genap 2020-2021. Nah, apa toh manfaat dari mata kuliah ini? Nah, kalau di pertemuan dulu di semester ganjil terkait dengan AKM 1, kalau di AKM 1 itu yang dibahas adalah pos-pos yang ada di sisi aktifannya. Ya, ada kas, ada piutang, ada persediaan, perlengkapan, ada ada aset baik aset tetap maupun aset tidak tetap. Nah, itu yang dipelajari di sana. Kemudian dari AKM menengah 2 ini yang kita pelajari adalah ada yang ada pada sisi pasifannya. Nah, di sana ada utang, baik itu utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Kemudian ada modal. Nah, intinya di situ kan nanti akan dipecah menjadi beberapa subbab di dalam pembahasan ini. Nah, terkait dari manfaat mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan apa? Mampu menyusun lalu menganalis daripada laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi terkini. Loh, kok terkini kenapa? Karena ada beberapa perkembangan ya nanti dari berbagai standar akuntansi itu ya. Bagaimana nanti terkait dengan misalnya kita bicara kewajiban jangka pendek. Wah, kewajiban jangka pendek itu macam-macam nantinya ada akan kita lihat nantinya ke depan. Kemudian deskripsi dari mata kuliah ini Anda mahasiswa diharapkan adanya apa? Pengakuan dari apa? Ya nilai-nilai angka-angka yang ada di dalam pos-pos itu. Kemudian mencatat, menyajikan dan mengungkapkan kembali menjadi sebuah statement keuangan. Nah, analis dan pengungkapan terhadap apa? Perubahan akan akuntansi atau pada saat menyajikan itu ada salah catat. Nah, bagaimana nantinya menyampaikan atau menyajikan laporan keuangan itu sesuai dengan standarnya. Pada waktu mengungkapkan akuntansi yang tercermin dalam statement keuangan, di mana pada saat di sana ada salah catat lah, apa yang akan dilakukan untuk menyampaikan sebuah statement keuangan itu sendiri. Kemudian kasus-kasus etika dalam akuntansi. Nah, ini yang mungkin nantinya bisa kita lihat di mata kuliah ini. Kemudian standar kompetensinya diharapkan apa? Mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan kaidah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akan elemen-elemen dan angka-angka di dalam akuntansi itu sesuai dengan standar yang berlaku. Kompetensi dasarnya mampu menggunakan dengan konsep professional judgment dalam tatanan lokal maupun global dalam menyusun dan menyajikan statement keuangan. Nah, apa yang akan kita pelajari nanti di dalam akuntansi keuangan menengah 2 ini?
Yang pertama terkait dengan liabilitas jangka pendek atau yang sering kita sebut dengan adanya utang jangka pendek. Ada utang dagang nantinya, ada utang wesel, ada utang dividen. Nah, kemudian ada provisi dan kontingensi. Kemudian liabilitas jangka panjang atau utang jangka panjang. Kemudian modal ekuitas pemegang saham, lalu sekuritas dilutif dan laba per saham, investasi di mana nanti investasi itu bisa dilihat dari investasi sekuritas, investasi ekuitas atau investasi utang. Kemudian pengakuan pendapatan, imbalan kerja, sewa guna usaha, dan kebijakan akuntansi baik itu perubahan maupun kesalahan atau salah catatan. Nah, ini bab yang akan kita pelajari di dalam akuntansi keuangan menengah 2 ini. Kemudian strategi perkuliahan. Nah, Anda bisa melihat nanti di LMS ya, Learning Management System, sesuai dengan mungkin dimanapun Anda bisa mengakses nantinya. Kemudian bisa pakai Google Classroom nantinya juga atau WA untuk bisa diskusi. Nah, Zoom juga mungkin akan kita lakukan di sana. Nah, kemudian keaktifan kita lihat latihan kasus, kuis, perhatian. Nah, pada saat Anda menempuh mata kuliah ini untuk dinyatakan lulus nantinya. Sumber bacaan Anda bisa melihat dari IAI ya, sebuah lembaga di mana dia yang menerbitkan akan standar akuntansi keuangan. Ya, nanti ada perkembangan atau perubahan-perubahan di sana sehingga mahasiswa diharapkan sering mengunjungi webnya IAI ya, iai.go.id itu kalau nggak salah ya, IAI Global. Di webnya sering mengadakan berbagai pelatihan, perubahan-perubahan terkait dengan aturan. Nah, itu harus wajib kita ikuti juga nantinya. Lalu ada Zaki Baridwan mungkin yang bisa juga dapat pakai sebagai pedoman. Keiso Dewi Martanti, nah, itu juga sebagai referensi nantinya. Kusen webnya IAI ya, iaiglobal.or.id nantinya yang bisa Anda kunjungi juga. Laporan keuangan berbagai perusahaan yang berbasis SAK IFRS sebagai acuan nanti akan melihat ya, ini loh pada saat pengungkapan akuntansi itu kayak apa, pengakuannya bagaimana, penyajian kembali itu kayak apa. Nah, di dalam statement keuangan sebuah perusahaan atau aktivitas bisnis itu akan disajikan. Ada 2 tahun, ada 5 tahun di dalam statementnya itu sendiri. Artikel, berita, penelitian perusahaan, permasalahan yang pemanfaatnya, sehingga akan kita combine nantinya di dalam saat membahas subbab itu untuk lebih mendalam atau lebih menguasai nantinya terkait dengan materi ini. Artikel ya, karena nanti ke depan pasti Anda diharapkan untuk menyusun sebuah artikel nantinya, artikel atau skripsi, sehingga dari materi ini bisa juga terbitkan nantinya untuk menjadi sebuah artikel permasalahan yang berdasarkan standar terkait. Ini bacaannya, penilaiannya, kompetennya UTS UAS, perilaku terkait kehadiran dan keaktifan, skill terkait dengan tugas. Nah, prosentase ini nantinya yang bisa kita terapkan 25% untuk UTS maupun UAS, 50%-nya nanti bisa di tugas, kuis maupun keaktifan dari teman-teman mahasiswa. Untuk sebaran nilainya seperti ini. Nah, ini terkait dengan pengantar dulu, pengantar terkait dengan akuntansi keuangan menengah 2. Mohon nanti bisa dikunjungi di sesi berikutnya untuk lebih mengetahui terkait dengan sub-sub bab yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.